warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Lailatul Mayansari dari HKI 5E, jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syed Ali Rahmatullah. Sebelumnya, mungkin kalian bertanya-tanya kira-kira pembahasan kali ini tentang apa ya? Nah, kalau kalian masih kepo, pembahasan kali ini aku mau bahas tentang kaidah-kaidah saat kita bersosial media. Nah, kaidah apa aja sih yang bakal dibahas? Itu kan pertanyaannya. Nah, kaidah-kaidah yang akan kita bahas kali ini yakni kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum. Sebenarnya fungsi kaidah itu apa sih gitu kan? Fungsi pengertiannya apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, contohnya kayak gimana, ya kan? Nah, daripada kalian sibuk nyari materinya, mending aku jelasin lewat video kali ini, oke? Kaidah kesopanan. Apa sih kaidah kesopanan gitu? Kalau menurut aku sendiri, kaidah kesopanan adalah suatu tingkah laku kita yang ada di masyarakat. Jadi suatu aturan yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Yang di dalamnya itu ada sanksi, terus ada larangan, ada perintah. Yang memang sifatnya itu kayak relatif kayak gitu loh. Kesopanan itu kayak timbul dari diri kita gitu. Kalau dikaitkan dalam bersosial media, maka kita tuh harus melakukan kesopanan, bersikap baik dalam bersosial media. Contohnya, kalau aku sudah merangkum, aku udah mencari dari beberapa sumber. Kalau contoh kaidah kesopanan itu ada satu, menggunakan kata yang baik dan sopan. Kenapa kita harus pakai kata yang baik dan sopan? Ya agar tujuannya tidak menyakiti perasaan orang lain, ya kan? Terus yang kedua, menyebarkan suatu informasi yang menggunakan konsep think. Apa tuh konsep think? Yaitu konsep berpikir. Think itu dari bahasa Inggris artinya berpikir. Yang ketiga, menggunakan sapaan dan panggilan ketika mengirimkan pesan. Contoh, kalau kita lagi bersosial media, kira-kira kita masa mau chat duluan itu mau bilang, woi apa gitu kan? Setidaknya assalamualaikum, selamat pagi, halo, ya kan? Maka dari itu, kaidah kesopanan ini memang sangat penting. Contoh yang keempat, tidak menyebarkan info yang bersifat pribadi. Kenapa kak, aku nggak boleh menyebarkan informasi pribadi? Ya karena informasi itu privacy gitu. Setiap orang pasti punya privasi masing-masing. Karena tidak ingin privasinya diganggu, maka lebih baik kalau kita ingin lebih sopan, maka kita tidak menyebarkan informasi pribadi. Contoh informasi pribadi itu apa ya kak? Kalau memang kita punya nama, terus nama itu udah nggak apa-apa. Tapi kalau tanggal lahir, alamat, nomor telepon, itu kalau kita nggak kenal takutnya nanti bakal dijadikan sebagai suatu kayak takut nanti ada penipuan atau apa kayak gitu. Dan pengalaman saya sendiri, nomor saya tuh udah tersebar luas di Facebook karena saya itu ngebantu, dulu saya bekerja tuh ngebantu majikan saya untuk mencarikan lowongan pekerjaan bagi yang mau kerja kayak gitu. Nah, alhasil ada orang yang penipuan atas nama saya kayak gitu. Fungsi dari tidak menyebarkan data pribadi itu seperti itu. Nah, tapi kalau memang diri sendiri menyebarkan, kalau udah ada efek seperti itu ya udah, kalau gitu kita harus bersikap lebih baik di sosial media. Nah, contoh yang terakhir yaitu ketika kita mengutip suatu kutipan, maka hendaknya kita menyertakan sumber jika itu dari kutipan pihak lain. Kenapa ya kak, kok harus kita berkutip kayak gitu, mengutip dari pihak lain? Ya soalnya kayak gini, kalau memang itu kan setiap karya pasti ada hak ciptanya. Maka dari itu kalau memang kita nggak ingin adanya plagiarisme, terus pelanggaran hak cipta, makanya kita harus menyertakan sumber yang kita dapatkan dari pihak lain. Kalau suatu pelanggarannya apa kak? Kalau contoh pelanggarannya dari UU nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dan pelanggaran hak cipta UU nomor 28 tahun 2014 pada pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 ayat 2 tahun pasal 52 itu kita dapat sanksi. Kalau kita melanggar hak cipta ya, itu dapat sanksi 2 tahun penjara dan denda 300 juta. Gila kak, ternyata kita menyebarkan tidak mengutip hak cipta, tidak mengutip sumber, itu bisa dikenakan denda 300 juta. Ya kali kita mau didenda ya kan? Kan kalau seumpama kita
lebih baik mengutip, lebih baik kita menyertakan sumber daripada kita tidak menyertakan sumber, karena efeknya memang kayak gitu, 2 tahun penjara atau 300 juta. Oke. Nah, itu tadi pembahasan pertama mengenai kaidah kesopanan. Yang kedua, kaidah kesusilaan. Kaidah kesusilaan itu adalah suatu aturan atau perintah yang berasal dari hati nurani kita. Contohnya apa ya? Kalau kita dalam bersosial media, kalau dikaitkan dengan sosial media, maka kesusilaan adalah yang kita bersosial media lewat hati nurani, kayak gitu ya. Contohnya itu selalu bersikap jujur, berkata jujur. Yang kedua, selalu menolong orang. Nah, menolong orang ini caranya gimana? Kan kita pakai sosial media. Nah, menolong orang ketika kita di media sosial, pasti kita ada yang kayak merasa kehilangan atau apa. Nah, itu bisa kita bantu dengan share story atau share informasi kalau kita mau bantu orang kayak gitu. Nah, selanjutnya dari kesusilaan itu tidak membagikan konten yang mengandung pornografi. Kenapa kak kok nggak boleh? Ya nanti aku jelaskan. Oke. Yang selanjutnya tidak melakukan bullying atau body shaming. Ya memang kalau kita bersosial media kita harus punya etika kayak gitu. Kenapa kok kita harus diatur cuma sosial media aja kayak gitu kan? Terus yang terakhir ada tidak menyebarkan berita hoax, berita bohong. Karena di situ kita udah diajarkan untuk bersikap jujur. Nah, salah satu pelanggaran yang memang dilakukan yaitu salah satu contohnya membagikan konten yang mengandung pornografi. Kalau pornografi sendiri itu diatur dalam KUHP dan UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE, dan yang ketiga UU nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Sedangkan hukumannya paling singkat itu hanya 6 bulan aja, dan paling lama 12 tahun. Dan denda paling sedikit itu 250 juta, dan yang paling besar, paling tinggi adalah 6 miliar. Udah namanya jelek, kalau kesusilaan itu kayak gitu. Efeknya udah namanya jelek, terus kadang tuh efeknya kamu gak punya temen, dijauhin orang, dikucilkan. Nah ini udah dikucilkan, didenda pula, siapa yang mau ya kan? Lebih baik memang kita harus mengetahui etika kesusilaan kita ketika bersosial media. Oke? Nah itu tadi 2 kaidah yang sudah aku jelaskan untuk kalian. Nah selanjutnya ini ada kaidah kepercayaan. Nah, kaidah kepercayaan sendiri itu peraturan hidup manusia yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang itu adanya aturan itu sumbernya dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau dalam Islam Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contohnya yaitu ketika kita dalam bersosial media menjalankan kepercayaan yang baik. Jadi tidak mendoktrin atau mendiskriminasi orang untuk ikut agamaku. Kayak aku agama Islam, kamu Kristen, kamu harus masuk Islam. Enggak. Terus menjaga kerukunan, toleransi, serta tidak mempengaruhi kepercayaan orang tadi. Atau kita ketika bersosial media kita tuh syirik atau juga merupakan kewajiban. Ketika kita bersosial media, maka sering kayak kita tuh lupa kewajiban kita untuk sholat, jadi kita lupa waktu. Nah ketika kita sudah bersosial media, maka sanksinya bukan di dunia tapi di akhirat. Maka dari itu, dari kaidah kepercayaan ini, untuk sanksinya kita
di akhir nanti, ketika kita sudah di akhirat. Nah, selanjutnya kita ada kaidah hukum. Kaidah hukum sendiri artinya aturan tingkah laku masyarakat yang dibuat oleh badan resmi serta bersifat memaksa. Bersifat memaksa karena di dalamnya memang udah ada undang-undangnya. Nah, contohnya adalah tidak melakukan penghinaan, melakukan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, melanggar kesusilaan, serta menyebarkan ujaran kebencian. Salah satu kasus pelanggaran dari kaidah hukum adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Di pencemaran nama baik itu telah diatur pada pasal 45 ayat 3 UU ITE dan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 ayat 3 UU ITE, yang apabila seseorang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dendanya paling banyak adalah 750 juta rupiah. Nah, kita sudah membahas tuntas dari kaidah-kaidah. Selanjutnya kita akan bahas yang lain. Nah, tadi kita sudah bahas 4 kaidah yang sudah saya jelaskan dengan rinci. Maka saya kali ini akan memaparkan sedikit pengalaman saya mengenai sosial media. Kalau sosial media itu kita harus kayak gimana etikanya? Kalau saya sendiri, ketika kita akan memberikan pesan pada seseorang, kita harus menggunakan kata sapaan yang sudah saya jelaskan tadi di dalam norma atau kaidah kesopanan. Nah, dari situ efeknya nanti kalau kita menggunakan kaidah kesopanan, orang lain pun akan menjawab lebih cepat gitu. Kalau kita assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, kalau gitu sopan. Maka dari itu kita tidak mengganggu privasinya, atau tidak kita menggunakan kata mohon maaf, apakah saya mengganggu waktunya, kayak gitu. Jadi itu orang lain tidak merasa dirugikan atau merasa orang ini nggak sopan banget kayak gitu. Nah, selanjutnya yang data pribadi itu saya pernah di suatu sosial media saya itu, di situ lengkap foto saya, data diri saya. Nah, di situ digunakan untuk orang lain dalam melakukan penipuan. Nah, di situ saya sudah merasa jika saya tidak bijak dalam bersosial media. Maka dari itu saya mengajak kalian semua yang melihat video saya, marilah kita berbijak dalam bersosial media. Kenapa demikian? Efeknya itu tidak hanya dari kita sendiri. Salah satu contoh tadi yang penipuan, teman saya akhirnya terkena tipu sebanyak 300.000 pulsa. Nah, orang ini saya hubungi, malah saya yang diblokir, dan saya harus bingung harus bagaimana. Nah, pengalaman tersebut sangat membekas di saya, karena sejatinya saya tidak akan pernah menduga hal ini akan terjadi. Namun kenyataannya hal ini terjadi pada saya. Karena manfaat dari sosial media itu banyak, tidak hanya kita mengetahui orang yang jauh dari sini, kita juga bisa memberikan, dapat informasi, dapat edukasi dari sosial media sendiri kalau kita memang bijak dalam bersosial media. Maka dari itu saya mengajak kalian lagi untuk ikut serta, ikut dalam bijak bersosial media, karena manfaatnya bukan hanya kita bahagia saja, tapi kita dapat terhubung dengan orang yang jauh dan dapat informasi yang seharusnya kita dapatkan tanpa susah payah. Terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata.
Terima kasih atas sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.